Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhajir dan saya sendiri Rahmalianti akan memaparkan materi kami yang berjudul Tinjauan Al-Quran tentang Bisnis dan Perdagangan. Islam sangat menganjurkan umatnya bekerja dengan cara baik dan benar, salah satunya dengan berdagang dalam bentuk pengembangan harta yang legal menurut Islam, yaitu tijarah atau perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebut kata tijarah. Tujuan dari berdagang itu sendiri adalah mengembangkan harta dan mencari rezeki keuntungan. Hanya saja, dalam mencari keuntungan, seorang muslim tidak boleh sampai melanggar aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan kecurangan dan penipuan dengan segala bentuk dan cara, baik dalam kegiatan sosial maupun bisnis yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Adanya dorongan penipuan ini ditimbulkan oleh beberapa faktor, di antaranya syahwat untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dan mudah di samping kedangkalan akidah serta kerapuhan akhlak seseorang. Hal ini menjadikan para pedagang rela menodai keimanan dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. Pengertian bisnis dan perdagangan dalam Al-Quran. Bisnis dalam Al-Quran. Ada beberapa tema dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep bisnis. Di antaranya adalah kata al-tijarah, al-bai'u, tadayantum, dan ishtara. Terma tijarah berasal dari kata dasar TJR, tajara, tajran wa tijaratan, yang bermakna berdagang, berniaga. At-tijaratun wal mutajar, perdagangan atau perniagaan. At-tijariyu wal mutajariyu, yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan. Dalam Al-Quran, tema tijarah ditemui sebanyak 8 kali dan tijaratuhum sebanyak 1 kali. Bentuk tijarah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua ayat 282, An-Nisa, Surah keempat ayat 229, At-Taubah Surah 9 ayat 24, An-Nur Surah 24 ayat 37, Fatir Surah 35 ayat 29, As-Saf Surah 61 ayat 10. Pada Surah Al-Jum'ah Surah ke-62 ayat 11 disebut 2 kali. Adapun tijaratuhum pada Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 16. Dalam penggunaan kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat 2 macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah surat 2 ayat 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Hal ini menarik. Dalam pengertian ini dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat imaterial, kualitatif. Al-Quran menjelaskan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari asap yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan kebersihan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah, dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebar agama dan meninggikan kalimatnya. Yang kedua, tijarah atau perdagangan. Dalam Al-Quran menurut Ar-Raghib Al-Asfatani, tijarah berarti membelanjakan modal dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jual beli, niaga. Berdagang sama dengan berjual beli atau berniaga. Bisnis usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha. Dalam tafsir Al-Jamili Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi menyatakan bahwa tijarah adalah tukar-menukar dengan cara apapun yang sesuai dengan syara, selain riba dan tukar-menukar yang rusak seperti arak, babi dan sebagainya. Dari beberapa pengertian tijarah yang telah dijelaskan, pengertian yang terakhir yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi tampaknya lebih memadai dan mencakup berbagai macam aspek, bahwa tijarah atau perdagangan bisnis tidak hanya sekedar transaksi untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih dari itu, bahwa aktivitas transaksi tersebut mengikuti undang-undang yang benar, yaitu syariat ilahi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar hukum etika bisnis Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan apa yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan, seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks Al-Quran menjanjikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang dalam jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itu adalah kemenangan yang besar. Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani, ditantang oleh Al-Quran dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan berkah karena prosedur perolehannya sah menurut Al-Quran. Disinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain sebagainya yang bisa menciderai nilai-nilai yang harus dihormati. Yang kedua itu as-sunnah.
dari Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bashar dan Al-Hakim. Yang ketiga, atau adat. Atau adat sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat atau umat. Materi selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang perdagangan. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik, hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar sesama manusia. Secara syair, Allah telah menggariskan dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyuhallazina amanu la taqulu anwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat Al-Quran di atas telah menjelaskan prinsip perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupan seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Seseorang harus berpikir bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan Al-Quran, cara yang salah atau batil berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat Al-Quran menekankan perbuatan baik dan perdagangan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu, baik berupa barang atau jasa. Seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau menjelaskan jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain, sedangkan menurut syara adalah memiliki sesuatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang. Itulah hasil pemaparan dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.